Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Putri Jayanti dengan NIM 1959-1256. Saya dari Prodi PGMI kelas 6I. Di sini saya akan mempresentasikan judul penelitian saya, yaitu masalah pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah dengan mata kuliah penelitian tindakan kelas dengan dosen pengampu Bunda Ummul Khoir, NPD. Selamat menyaksikan. Oke, pada bab 1, pendahuluan. Saya akan menjelaskan bahwa mata pelajaran bahasa Indonesia bukan mata pelajaran eksak, namun sering menjadi momok bagi peserta didik. Bahkan, banyak yang menganggap bahasa Indonesia adalah mata pelajaran yang sulit dipelajari. Hal ini dapat dipahami karena bahasa Indonesia senantiasa mengalami perkembangan, khususnya pada kosakata yang dipergunakan. Latar belakang dari penelitian ini adalah penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya kendala yang terjadi pada kegiatan proses pembelajaran, baik secara berani maupun secara memikat. Tujuan utama dalam penelitian ini untuk menganalisis kendala guru dalam mengajar pembelajaran bahasa Indonesia. Adapun hasil penelitian tentang kendala guru dalam mengajar bahasa Indonesia pada siswa kelas rendah, ditemukannya bahwa guru mengalami kendala pada saat proses mengajar, yaitu daya serap siswa sangat berbeda-beda dalam menerima pembelajaran dasar bahasa Indonesia di sekolah. Dan masih ditemukannya siswa yang mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis. Mengumpulkan tugas membuat guru mengalami kesulitan dalam memeriksa tugas dan memberikan nilai. Namun, kendala-kendala ini tidak menurunkan semangat belajar siswa di kelas rendah. Guru selalu memberikan motivasi agar tetap berusaha mengoptimalkan proses pembelajaran bahasa Indonesia secara aktif dan efektif. Baik, fokus masalah di penelitian ini adalah berpijak pada masalah di atas agar dapat diketahui permasalahan yang akan dibahas pada penelitian ini. Maka, penelitian ini memfokuskan pada kendala guru dalam mengajar bahasa Indonesia di kelas rendah. Adapun pertanyaan-pertanyaan penelitian yang pertama yaitu, apa saja kendala guru dalam mengajar bahasa Indonesia di kelas rendah? Yang kedua, bagaimana cara mengatasi kendala tersebut? Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui apa saja kendala guru dalam mengajar bahasa Indonesia di kelas rendah. Yang kedua, untuk mengetahui cara guru mengatasi kendala tersebut. Baik, kita masuk pada bab kedua, yaitu landasan teori. Hasil penelitian menunjukkan sebagai berikut. Dalam merancang pembelajaran, guru mengalami kesulitan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, merencanakan materi pembelajaran, merencanakan media pembelajaran, menentukan metode dan model pembelajaran, membuat instrumen nilai, menentukan kriteria perskoran nilai. Dalam melaksanakan pembelajaran, guru mengalami kesulitan dalam memotivasi peserta didik, mengelola kelas, menyampaikan materi pembelajaran dengan bahasa yang mudah dipahami peserta didik, menyampaikan materi secara runtut, menerapkan metode dan model pembelajaran menggunakan kriteria penskoran sesuai indikator yang ingin dicapai. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pembelajaran yaitu jumlah peserta didik, jenis kelamin, status sosial, status ekonomi, minat belajar, kondisi lingkungan, ketersediaan sarana dan prasarana.
Adapun upaya yang dilakukan guru untuk mengatasi kesulitan tersebut adalah bertukar pikiran dengan teman sejawat, berusaha mempelajari model-model pembelajaran, berusaha mencari informasi dan mempelajari acuan kriteria perskoran, meminta petunjuk kepada kepala sekolah dan pengawas. Berdasarkan hasil dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa problematika dalam pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah antara lain yaitu konsentrasi belajar peserta didik masih rendah, kurangnya penguasaan kosakata, peserta didik belum dapat membaca, peserta didik belum dapat menulis dan mengenal huruf. Adapun kendala lainnya, mereka siswa belum dapat mengerti kalimat-kalimat bahasa Indonesia yang mana yang baku dan yang mana yang tidak baku. Penjelasan yang mana pelajaran bahasa Indonesia sangatlah luas pengetahuannya. Jadi, anak butuh tahapan secara perlahan untuk mengerti pelajaran bahasa Indonesia tersebut secara lengkap. Oke, masuk pada bab ketiga, metodologi penelitian. Di sini saya mengambil metodologi kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Proses dan makna lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif ini. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.